Hai guys, kenalin aku Adi dan di sini temanku pengen cerita berbagi sesuatu tentang kisah cintanya. Oke, kita tanya aja. Weh. Wah, kuyon gadi. Hai Willy. Gimana Mas Adi? Enggak. Jadi aku kemarin dapat kabar kalau katanya kamu habis jadian. Bener gak sih? Dapat kabar dari siapa? Ada deh. Pokoknya dari sumber yang terpercaya. Iya sih. Berapa ya tanggal 29? Tanggal 29 Mei. Malam. Hampir tanggal 30 sih, sekitar jam 11-an emang sih. Sempat jadian sama itu. Udah tahu kan namanya kan? Udah tahu namanya belum? Namanya kemarin sih katanya kalau nggak salah inisialnya N, tapi N siapa nggak tahu. Bisa disebutin? Inisial enggak kalau namanya ya. Kalau setahu saya sih namanya tuh Neni Dewi Prasetyana. Ceritaan pertama kali bertemu nggak? Iyalah. Ini ceritain ya. Jadi gini, waktu hari apa? Kalau nggak salah hari Rabu itu, aku kan main ke STM kan, hari Rabu. Sebenarnya sih aku cuma mau lihat aja sih ada latihan enggak gitu. Terus aku datang ke sana, lihat kok nggak ada latihan. Terus abis itu aku lihat ada yang itu seorang wanita apa? Dia tuh sedang hospodan kan di sana kan. Nah, aku coba penasaran soalnya kayak bukan STM dari segi penampilan, dari segi semuanya gitu. Jadi udah aku coba tanya gini, tanya ada latihan nggak? Pokoknya berusaha untuk ngobrol gitu lah sama dia. Nah terus akhirnya ya udah ngobrol sebentar kan soalnya udah maghrib juga kan, udah azan. Jadi jadi udah akhirnya pergi saling pisah gitu kan. Terus aku tuh ngikutin dia jalannya kemana ya gitu. Aku tahu dia udah nyampe deket tau pom bensin kan, kanan tuh. Tahu. Nah dia tuh nyampe sana kan. Tapi aku berhentinya di depan Suzuki itu. Terus aku berhenti, aku udah nggak ada. Aku bilang, ini kemana sih, belok kemana sih gitu kan. Aku cari tahu. Nah itu yang pertemuan pertama ya. Terus pertemuan kedua tuh nggak sengaja ya. Pertemuan kedua tuh aku emang sengaja mau latihan ke STM gitu kan. Soalnya kayak katanya tuh latihan terakhir di STM sebelum ujian gitu kan. Baru masuk gerbang belok ke itu loh, ke tempat lapangan basket, ada yang nyapa, nyari adiknya atau bilang, Mas latihannya udah dong kayak gitu. Siapa yang nyapa coba? Pasti Neni. Betul. Aku juga nggak nyangka loh, kok bisa pas banget ketemu sama dia gitu, ketemu lagi. Nah pas waktu itu mah cantik banget ya orangnya. Waktu itu dia naik sepeda sih, nggak tahu sama temen-temennya keliling gitu. Abis itu aku langsung ke hutan lindung sih, nggak begitu Abis hutan lindung dia juga datang ke hutan lindung. Kenapa dia datang ke hutan lindung gitu? Aku perhatiin terus tapi aku belum itu sih, soalnya aku waktu itu belum tahu namanya juga kan. Aku cuma perhatiin aja kan, nggak berani nyapa sih, nggak enak soalnya banyak teman-temannya juga gitu. Terus aku tanya-tanya ke Agung, tahu Agung nggak, anak TK itu? Iya tahu. Nah itu dia, katanya itu sama siapa ya gitu. Itu namanya Neni. Neni. Nggak, soalnya aku kemarin juga pernah kesempatan ketemu dia, aku kan bilang gitu sama Agung. Terus akhirnya udah sore itu sepulang latihan gitu kan, aku habis sholat asar, aku ngeliat kok ada Neni sepetan lagi gitu. Aku gini, aku kan biasanya kan kesempatan datang 2 kali ya buat Ya, itu. kayak lagunya Enda Endresa, When You Love Someone. Kayak gitu. Jadi aku berusaha buat gimana cara cari tahu sama dia, paling nggak minimal alamat FB-nya lah kayak gitu kan. Ya udah aku akhirnya minta alamat FB-nya itu. Aku soalnya sebelumnya sih ada 2 siswa aku yang masih di sana pada hospodan. Aku malu mau tanya kan, tapi gimana ya, itu aku nunggu dia pergi. Alhamdulillah udah pergi. Habis itu aku bernanya basa-basi dulu sih, Dek, sendirian aja nih hospodannya, nggak sama teman? Iya Mas, enggak, sendirian aja gitu. Lagi ngerjain tugas atau apa? Enggak Mas, cuma biasa sih, apa online biasa gitu.
Terus dia bilang gini, ya aku bilang gini, ini alamat, boleh minta alamat FB-nya nggak, kan bilang gitu kan. Terus dia, boleh mas, searching aja NEENY pasti udah ketemu kok. Aku bilang PD-nya ya gitu. Tapi beneran aku searching NEENY udah langsung ketemu. Habis itu azan maghrib juga, kementok azan maghrib kita pulang. Aku tanya, mau dianterin nggak dek gitu kan, tapi dia, nggak usah mas, cuma deket kok. Enggak apa-apa kok, kakak juga searah gitu kan. Ya nggak usah mas. Ya udah, akhirnya udah kita pisah lagi. Terus habis itu kan aku udah dapat alamat FB-nya kan, aku mulai add dia, terus akhirnya dikonfirm, terus aku minta nomor telepon. Nah mulai dari itulah pertama kali aku tuh SMS sama dia, kontak-kontakan. Nah mulai sejak itu tuh aku perasaan yang sebelumnya nggak yakin sama dia, dalam arti mungkin cuma rasa kagum aja gitu kan. Tapi mulai dari aku SMS-an sama dia, dari hasil aku tahu kepribadian dia, setiap hari SMS, aku beranggapan, tau nggak dia tuh SMS-nya tiap hari apa? Enggak lah. Enggak, yang paling aku ingat tuh dia tuh apa ya, beda sama yang lainnya tuh, dia tuh selalu ngingetin sholat buat aku. Jadi ya Emang jarang sholat? bukannya gitu, tapi kan biasanya sholatnya kan molor gitu loh, nggak tepat waktu. Maklum nggak dia ngingetin. Nah mungkin saat aku SMS sama dia tuh, setiap azan, setiap itu udah ngingetin, kak sholat dulu yuk. Sejak itulah aku tahu kepribadian dia. Aku mulai perasaan cinta yang sebenarnya aku cuma ragu itu perlahan tumbuh. Dan akhirnya benar-benar cinta banget sama dia. Dan akhirnya pada hari apa itu ya, aku tuh ngajak dia ketemu di Jogja. 29 katanya tadi. Tanggal 29 aku ngajak ketemu di Jogja. Soalnya dia tuh hari itu tuh ada nikahan sama Pak D-nya, di Pak D-nya. Terus dia ke Jogjanya agak malam juga sih, sampai Jogja jam 9 dia sama kakaknya. Jadi apa ya, jadi aku jemput dia tuh sekitar jam 10-an. Terus kata kakaknya, jangan pulang malam ya gitu kan. Oh iya, aku bilang iya gitu. Terus aku bingung, udah malam mau diajak kemana. Akhirnya aku bawa itu loh yang kemarin kita tempat makan, apa, sawah ya itu ya, tau kan, udah Amplas. Tapi aku mau kesana tapi udah tutup katanya mas, udah tutup. Aku di sampingnya itu apa itu namanya tuh, terus duduk. Baru pertama kali tuh aku ngobrol banyak sama dia. Biasanya tuh ketemunya cuma 1 menit 2 menit, tapi yang ini banyak sih waktunya sih. Jadi semakin gimana kan, biasanya kan perhatian cuma 1 menit 2 menit, tapi sekarang bisa lihat penuh full. Tau nggak gimana orangnya? Cantik. Betul sekali. Emang sih bukan hanya cantik sih dia. Aku tuh kalau lihat wajahnya, lihat itu rasanya sejuk banget ya. Apa beneran. ya? Kenapa? Beneran gombal banget. Bukannya gombal atau gimana, tapi beneran aku tuh kalau deket sama dia tuh rasanya sejuk banget. Gimana ya, dia tuh orangnya, wajahnya sih Mengalihkan dunia. bukan mengalihkan dunia, tapi menenteramkan, menyejukkan. gitu. Jadi biarpun kita emosi, kita banyak masalah, kalau udah deket sama dia, udah dilihat wajah dia, insya Allah tuh semua masalah semua tuh hilang kayak gitu. Jadi intinya itu wajahnya tuh bener-bener bisa mengubah semuanya. Dari sikapnya dia bicara, tingkah lakunya tuh, aku bener-bener yakin bahwa dia tuh wanita yang sempurna. Mantap. Jadi baik, bukan hanya dari baik fisiknya, raganya, tapi dia baik di dalam hatinya juga baik banget. Jadi dia tuh sosok wanita yang idaman, ya kata Rasulullah sih, kalau wanita tuh kan bukan hanya baik keluarnya aja kan, terus yang baik dalamnya juga kan. Nah itu terdapat pada diri itu tadi, Nini. Secara sederhana bisa dikatakan sempurna gitu. Sempurna, kata-kata sederhananya iya bener, cuma sempurna itu tadi. Tapi beneran dia tuh orangnya sederhana, nggak neko-neko, nggak seperti lainnya, tapi dia tuh bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa orang lain ciptakan untuk saya gitu. Ingetin sholat. Gimana ya, aku tuh kalau deket sama dia tuh, biarpun gimana ada masalah, kemarin tuh sempat kan aku ada masalah Sama? Enggak, cuma masalah aja kan. Tapi aku kemarin kan datang ke kosnya gitu, tiba-tiba masalah yang ada tuh kayak udah hilang, aku ngerasa beda gitu aja loh. Itu paling kangen aja sih. Terus, jadi apa ya,
Jadi buat Nini ya, buat sayang, buat bunda gini. Ayah ini benar-benar sayang banget sama bunda. Ayah ini benar-benar cinta banget sama bunda, benar-benar sayang banget sama bunda ayah ini. Jadi buat bunda ya, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir kalau ayah ini bukan tipe orang setia. Bukan tipe orang setia. Ayah ini bukan tipe orang yang kayak selingkuh, kayak mainin perasaan cewek, kayak cuma buat mainan. Ayah itu bukan tipe orang yang seperti itu, kayak gitu. Pegang lo omongannya lo. Iya, apalagi buat ayah, buat sayang. Jadi gini, sayang, ayah ini benar-benar sayang sama bunda. Ayah benar-benar cinta sama bunda, benar-benar banget. Jadi bunda nggak perlu takut ya sendiri, nggak perlu takut. Kalau ayah kemana-mana nggak perlu takut. Iya. Jadi yang perlu bunda tahu aja ya, itu tadi ayah tuh benar-benar sayang. Ayah bingung mau ngebuktiinnya tuh gimana, mau ngebuktiin ke bundanya. Buktikan dengan perbuatan. Ya itu salah satunya. Tapi kan kalau bukti dengan perbuatan harus dalam jangka waktu yang panjang ya, baru tahu kalau ayah tuh benar-benar serius apa yang diomongin ayah kayak gitu. Kalau ada bukti yang bisa sekaligus ngebuktiin aku lakukan itu. Misalnya apa, coba dia minta apa ya, bilang I love you teriak-teriak gitu di tengah jalan. Itu bisa sih kalau dia minta kayak gitu. Oke, ayah akan lakuin. Apalagi ya Harapannya buat ke depan. Ini kan apa namanya, masih dibilang hubungannya baru seumur jagung ya. Dan kedepannya paling ya namanya juga hubungan pasti ada rintangannya, banyak jalan terjal. Harapannya ke depan. Pertanyaannya Mas Andi kayak berat juga ya dijawab ya. Pertanyaannya berbobot gini. Untuk harapan ya, emang sih kita kan baru, istilahnya kalau di tanaman kan kita emang baru pacarannya baru seumur jagung. Jadi itu masih banyak, mungkin masih banyak keraguan, masih banyak pertanyaan, masih banyak hal-hal yang dapat menggoyahkan. Tahu kan umur jagung kan masih kecil, jadi dia masih banyak lah, dia mudah roboh ya. Beda sama jagung yang udah besar. Jadi gini ya, sayang, emang sih kalau dalam kita kan masih awal-awal, jadi wajar lah kalau masih banyak masalah, masih banyak problem, masih banyak pertanyaan-pertanyaan, apakah ini. Tapi insya Allah ya, semua itu akan berjalan dengan lancar jika kita, satu kuncinya, kita saling menjaga hati, saling percaya aja ya. Oh ya, satu lagi. Apa? Sebenarnya masalah itu bagus sih buat sebuah hubungan, di mana masalah itu akan melatih kita buat ya berpikir dewasa dan lebih matang. Itu sih pengalaman. Gimana menurut Mas Yuli? Buat masalah tadi ya, emang ya sebenarnya sih gini, masalah tuh ada dua macam. Pertama ya ada satu macam, tapi ada dua akibat dari masalah itu. Yang pertama adalah kita pisah. Terus yang kedua adalah semakin dewasa kita dalam menyelesaikan suatu masalah, betul nggak? Tuh, dan tentunya pengen yang kedua kan? Iya, pilihan kedua tuh paling bagus. Jadi gini ya, sayang, kalau suatu saat kita ada masalah, ada apa, itu memang ujian buat kita. Gimana kekompakan kita, gimana perasaan kita, gimana hati kita bersatu buat ngalahin masalah itu. Dan yang penting adalah saling percaya. Saling percaya. Terus gini sayang, masalah yang namanya masalah dalam kehidupan kita itu nggak akan pernah bisa terhindarkan ya. Jadi seberat apapun masalah, seberat apapun cobaan yang kita hadapi, ingat kata-kata ayah ya. Ayah akan selalu ada buat sayang. Ayah nggak akan pernah pergi dari sayang, karena ayah sayang banget sama sayang. Terus ini satu lagi, ingat nggak? Katanya mau bikinin kopi ayah kan? Iya kan? Itu ayah pengen banget, semoga itu tercapai ya. Jadi yang jelas, bunda, ayah sayang bunda. Jadi ayah sih bingung mau buktiin ke bunda itu gimana, bukti langsungnya itu.
ya itu tadi sih sebenarnya, saling percaya yang bisa dibuktiin dengan kita lihat besok ke depannya. Ayah akan selalu setia, ayah akan selalu ada buat sayang, cuma sayang yang ada di hati ayah. Love you.